Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, pembahasan kita adalah tentang banyaknya pohon di generasi kedua yang roboh seperti gambar yang ada di samping. Bahwa gejala ini adalah gejala tanaman kita adalah terserang Ganoderma atau busuk pangkal batang yang disebabkan karena jamur. Hal ini menjadi catatan kita adalah ketika kita melakukan replanting, maka tanaman-tanaman tua yang sudah terserang atau pernah dulunya mati atau patah pucuknya yang memang dia mengelompok, sehingga di situ apalagi sudah ada yang namanya badan jamur Ganoderma itu sendiri. Ketika ini ada di dalam tanaman kita, mau kita replanting, maka harus ada tindakan-tindakan khusus yang mana bahwa supaya tidak merambat pada tanaman muda nantinya. Di penelitiannya PPKS bahkan di generasi kedua harusnya itu adalah di tahun kelima baru ada misalnya, atau tahun ini. Tapi tidak menutup kemungkinan di TBM mungkin terserang Ganoderma. Pertanyaannya adalah apa sih langkah yang terbaik ketika kita punya mengetahui ciri-ciri. Sebagai contoh tuh gini, ketika Bapak Ibu semuanya sudah melakukan pemupukan dengan sangat baik untuk tanaman kelapa sawit kita, tapi kok daun menguning usia di atas 20 tahun, maka yang harus dilakukan adalah kok menguning hampir merata ya Pak Pendi, apalagi ada yang tumbang. Ini adalah gejala Ganoderma. Sebagai contoh, daun pucuk atau daun tombaknya itu kok banyak banget ya ini. Ini ketika tanaman itu sudah ada di lapangan kita dan kita mau mencoba mereplanting, menanami kembali tanaman kita, maka gejala ini akan bertempat pada tanah itu sendiri. Sehingga ketika mau mereplanting, maka harus ada treatment atau perlakuan supaya jamur yang ada menjadi jamur yang tidak menyerang di tanaman baru kita. Sebagai contoh gambar ini. Jadi kemungkinan besar bahwa dulunya di titik ini atau dekat pokok ini adalah ada Ganodermanya. Sehingga Ganoderma pada hari ini itu belum bisa disembuhkan secara total, harus bisa bisa sembuh semuanya itu belum bisa. Secara langsung kalau misalnya terinfeksi Ganoderma bisa disembuhkan langsung, belum ada treatment yang akan menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya, itu belum ada. Sehingga caranya adalah bagaimana tanaman-tanaman kita yang sudah terkena Ganoderma kita isolasi. Setelah isolasi, ketika mau melakukan replanting, maka tidak bisa tanah ini dibiarkan saja dan ditanami kembali, itu nggak bisa. Ketika mau ditanami kembali, maka kita harus treatment. Salah satu treatmentnya adalah bagaimana di bibitan kita sudah kita perkaya dengan trichoderma, dengan mycorrhiza, sehingga setidak-tidaknya jamur Ganoderma itu nggak sekendak suka hati dia menguasai perakaran tanaman kelapa sawit kita, itu tidak gitu. Sehingga dengan adanya trichoderma, mycorrhiza, setidak-tidaknya akar kita memiliki kekebalan tubuh yang relatif mendingan dibanding ini, walaupun tidak bisa menjamin 100% akan baik, akan tidak terserang, itu tidak. Yang kedua adalah menggunakan bibit-bibit, misalnya memang lahan kita sudah endemik ataupun sudah terserang Ganoderma banyak, pilihan kita tidak lain adalah bibit yang relatif tahan dari serangan Ganoderma. Misalnya kita ngambil MT Gano, ada dua kecambah bersertifikat baik dari Sokvin ataupun dari PPKS yang memang sudah setidak-tidaknya tahan terhadap Ganoderma, walaupun tidak 100% akan menjamin selamat dari Ganoderma, juga tidak ada jaminannya, tapi setidak-tidaknya tahan dibandingkan jenis bibit yang lainnya. Ini yang harus kita pahami. Setelah itu penggunaan Ganoderma yang ada, jika memang sudah ada, isolasi. Dan jangan lupa yang harus kita pahami bareng-bareng, bahwa ketika kita menggunakan di dalam konsep pemupukan kita, maka bagaimana soil health atau kesehatan tanah itu akan menjadi sangat penting. Ini karena masih banyak para petani yang berpikir bahwa kesehatan tanah nomor 2. Ini banyak orang yang mencerca Pak Pendi selalu mengatakan pupuk kimia. Apakah pupuk kimia kita berikan dengan catatan bahwa tanah kita itu dalam kondisi yang sehat. Ketika kita melihat bahwa kita menanam tanaman kelapa sawit berada pada topsoil yang bahan organiknya masih banyak, maka ya baik-baik saja. Namun
Ketika kondisi bahan organik yang ada di lapisan perakaran kita tidak ada, ya makanya tetap harus kita tambahi tambahi bahan organik yang nanti akan merangsang perakaran dan akan ujung-ujungnya bagaimana mikroorganisme ini. Maka kurangi penggunaan herbisida yang tidak bijaksana. Semuanya harus rata nih. Karena bahwa soil health itu adalah salah satu utama untuk menanggulangi Ganoderma itu sendiri. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Sehingga lah pertanyaannya, Pak Pendi, kalau udah kayak gini bagaimana nih? Kalau sudah tumbang seperti ini, segera hancurkan, segera kita potong-potong dan singkirkan tanaman yang sudah kena Ganoderma ini. Karena dia kalau sudah ada, apalagi ada badan jamurnya, sebenarnya kalau di lahan kita sendiri, kita bisa melakukan sistem pembakaran mikro. Ini dicincang, dibakar sebenarnya. Namun ya harus hati-hati, karena berkaitan dengan tanaman itu dibakar pelan-pelan, sehingga mungkin akan mengurangi faktor menularnya ini. Tapi yang pasti harus diisolasi dulu. Karena kalau ini ada satu pohon seperti ini tidak menutup kemungkinan akan menyebar di beberapa tempat. Itu sih yang bisa disampaikan oleh The Brondel bicara tentang curhatan sahabat The Brondel bicara tentang tanaman kelapa sawit yang mengalami tumbang dini seperti ini. Ini generasi kedua. Mungkin saja dulu, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita dan melapangkan jalan rezeki yang kita yang halal dan tidak disangka-sangka. Salam sehat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.